mungkin boleh diupdate sedikit untuk informasi sampai dengan 3 Juli sore hari ini sudah berapa korban yang ditemukan gitu, kemudian terkait dengan teknik pencariannya. Ya, terima kasih. Dari upaya seluruh potensi SAR yang melaksanakan operasi, informasi terakhir bahwa jumlah korban yang ditemukan masih belum ada penambahan. Jadi 30 selamat, 6 meninggal dunia. Dan operasi tetap dilaksanakan dan mudah-mudahan dengan doa kita semuanya pelaksanaan operasi bisa menghasilkan kita bisa menemukan korban dalam kondisi selamat, itu yang kita harapkan. Kemudian Pak, terkait dengan teknik pencarian di lokasi begitu, kalau dari Basarnas sendiri ini seperti apa tekniknya? Iya, jadi pola operasi yang kita laksanakan pasti didasarkan atas ilmu yang harus kita gunakan dalam pelaksanaan operasi. Di mana dalam pelaksanaan operasi rata-rata biasanya area kejadian itu akan dipetakan dalam area 1, 2, 3. Area 1 difokuskan di tempat lokasi di mana kecelakaan itu terjadi, dan karena ini di laut, kemungkinan di area 1 itu akan kita laksanakan operasi underwater. Artinya kita dengan menggunakan personel-personel yang memiliki kemampuan untuk menyelam, untuk bisa menemukan kapal yang mengalami kecelakaan. Untuk yang area 2, area 3, bahkan mungkin ke area 3, area 4, itu biasanya kita laksanakan dengan pertimbangan kemungkinan korban-korban yang tadinya kecelakaan di satu titik di area 1, mungkin karena ada pergeseran, karena arus, kemudian cuaca, sehingga memungkinkan korban-korban itu sudah bergeser di titik itu. Sehingga kita akan melaksanakan operasi di area 2, area 3, dan area 4. Ini biasanya akan ditentukan pada saat briefing rapat koordinasi untuk pembagian tugas. Untuk operasi underwater sendiri, pertama ini sedalam apa sih antara kapal dengan permukaan gitu? Ya, jadi hari ini saya sampaikan operasi difokuskan kepada korban-korban selamat tentunya. Sehingga mungkin rekan-rekan media monitor juga bahwa kebanyakan korban-korban yang selamat dia masih menggunakan life jacket, kemudian dengan pelampung yang ada itu terapung dengan lama waktu yang seharian ini ternyata masih bisa kita temukan selamat. Nah, untuk besok kita memang hari ini baru mendatangkan personel-personel yang memiliki kemampuan untuk menyelam, nanti dibantu sama potensi SAR yang juga memiliki kemampuan selam. Kemungkinan baru besok baru dilaksanakan untuk kita masuk di kedalaman. Seberapa dalam sih Pak untuk dari? Kalau dari peta itu kan sudah bisa mendetek kedalaman. Di titik itu kira-kira berkisar antara 50 sampai 60 meter itu kira-kira. Tapi untuk persisnya memang nanti akan bisa dilihat itu. Tadi saya sampaikan bahwa Basarnas dengan seluruh potensi SAR yang tergabung dalam SAR gabungan, update terakhir lebih dari 400 personil. Di mana dari potensi SAR yang tergabung, pasti yang terbanyak ada teman-teman dari TNI, ada dari Polri, begitu juga dari potensi-potensi SAR yang lainnya, dan juga masyarakat yang ada di sekitar. Begitu juga alutsista atau sarana prasarana yang digunakan cukup banyak yang tergabung. Kita tahu budaya dari orang kita pada saat ada kedaruratan terjadi, budaya untuk saling membantu untuk bisa secepat mungkin menyelamatkan, itu sudah terbiasa di kita. Dan alhamdulillah kita dari seluruh potensi SAR yang ada di wilayah bahu-membahu untuk membantu. Pak, sejauh ini ada tenggat waktunya nggak sih Pak untuk proses pencarian? Sesuai aturan atau prosedur bahwa operasi normalnya itu dilaksanakan 7 hari. Namun tidak menutup kemungkinan operasi itu selesai sebelum 7 hari kalau memang seluruh korban sudah bisa ditemukan. Tapi memungkinkan juga untuk diperpanjang apabila korban belum semuanya ditemukan. Izin tambahan Pak.
Untuk ini kan tadi Pak Suri sempat sampaikan 50 sampai dengan 60 meter dalam itu. Ada alat bantu nggak sih Pak? Mungkin alat-alat tertentu begitu untuk membantu proses evakuasi yang mungkin diduga masih ada berada di dalam kapal ini Pak? Ya, jadi yang pasti kita menggunakan sarana prasarana yang ada untuk bisa memantau. Soal nanti bantuan apa yang dibutuhkan pasti disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Dan yang tahu persis adalah teman-teman kita yang ada di lokasi. Oke, besok ya Pak Ya, informasi ini. ya. Lebih dari 40 pakai double tank, ada mitos, dan itu harus aman. Masker. Oke, terima kasih Pak. Sudah? Penegasan aja untuk korban selamat sekarang kondisinya dirawat di mana? Sebagian sudah dipulangkan. Sebagian memang sudah dipulangkan, kemudian sebagian langsung diarahkan ke rumah sakit terdekat yang ada di Gilimanuk. Ya, Simbrana ya. 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 Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.